Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abizraya masih nomor representasi 1 dari kelas 11-12. Di sini saya akan menjelaskan tentang revolusi industri perkembangan uang di dunia. Langsung saja, sejarah perkembangan uang di dunia terbagi ke dalam 6 tahapan, yakni pra-barter, barter, uang barang, uang pasca barang, uang logam, dan uang kertas. Melansir dari buku perkembangan uang dalam sejarah dunia karya Salman Al-Rashid, berikut pembahasannya. Menilik sejarah uang. 1. Tahap pra-barter. Sebelum tercipta uang sebagai alat tukar transaksi ekonomi, ada yang namanya tahap pra-barter, yakni manusia memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa bergantung pada orang lain. Mereka berburu dan mengumpulkan bahan pangan sendiri. Yang kedua yaitu tahap barter. Pada barter, manusia mulai menyadari bahwa mereka membutuhkan orang lain dalam memenuhi kehidupan hidupnya. Hal tersebut tentu selaras dengan prinsip manusia sebagai makhluk sosial. Di tahap barter, manusia saling tukar-menukar barang sesuai kesepakatan untuk memenuhi kebutuhan hidup selama beberapa hari ke depan. Yang ketiga, tahapan uang barang. Tahapan yang ketiga ialah uang barang. Semakin berkembang pemikiran manusia, mereka mulai mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan karena ketidakcocokan dalam transaksi barter. Oleh karenanya, manusia mulai menggunakan barang seperti kulit, kerang, kopi, garam, manik-manik, hingga hasil pertanian lainnya yang digunakan sebagai upah atau gaji bagi para pekerja. Barang-barang tersebut lantas dijadikan alat transaksi yang disepakati oleh masyarakat. Dan yang keempat yaitu tahap uang pasca barang. Uang barang memiliki kelemahan mudah rusak dan tidak tahan lama. Maka dari itu, mulailah manusia mencari barang yang memiliki ketahanan yang lama, yakni besi. Selain besi, ada juga bahan-bahan material lainnya yang dijadikan alat tukar pada masa uang pasca barang. Kala itu, besi paling umum digunakan karena memiliki fisik yang tidak mudah rusak dan tahan lama. Salah satunya kaum Olimpia di Ukraina. Mereka menciptakan uang mata panah yang digunakan pada abad ke-7 sebelum Masehi. Uang tersebut digunakan sebagai mata uang resmi di daerah yang dikenal dengan nama Kretskia, sebuah wilayah yang mencakup beberapa wilayah lain seperti Ukraina, Asia Tengah, Eropa Timur, Kaukasus Utara, dan Rusia. Uang pasca barang juga terdiri dari berbagai bentuk, seperti lumba-lumba dan sekop dengan bahan dasar besi. Namun, uang pasca barang tidak memiliki mata uang dan hanya berlaku di daerah tertentu. Yang kelima, tahap uang logam. Selanjutnya, tahap uang logam. Di masa ini, uang logam pertama kali diciptakan oleh bangsa Lydia pada abad ke-6 sebelum Masehi atau sekitar 580 sebelum Masehi. Uang logam ini tercetak dari elektrum, campuran emas 75% dan perak 25% dengan gambar singa. Kala itu, uang logam itu disebut dengan uang starter atau standar yang dengan bentuk pejal. Selain bangsa Lydia, ada juga masyarakat Aztec dan Yunani yang membuat koin versinya sendiri. Yang keenam yaitu tahap uang kertas. Seiring berjalannya waktu, mulailah timbul kesulitan ketika jumlah uang logam semakin dibutuhkan padahal jumlah logam mulia sebagai bahan dasar uang sangat terbatas. Akhirnya, penggunaan uang logam sulit dilakukan untuk transaksi dalam jumlah besar. Dari situ diciptakanlah uang kertas. Dalam sejarah pemakaiannya sebagai bahan uang, Cina dianggap sebagai bangsa yang pertama kali menemukannya, yaitu sekitar abad pertama Masehi pada masa dinasti Tang. Penemunya ialah Sai Lun. Lun membuat uang kertas pertama dari kulit kayu pohon Norway yang daunnya digunakan sebagai pakan ulat untuk industri sutra Cina. Selain itu, Cina juga mulai mencetak mata uang Huizi yang digunakan sebagai mata uang resmi negara itu pada masa dinasti Song Selatan tahun 1160. Di sisi lain, ada sejarah yang mengatakan jauh sebelum itu, orang Mesopotamia juga telah membuat uang kertas. Sayangnya, mereka gagal karena bahan baku yang digunakan justru tidak sebuah bahan milik Lun. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.